Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas salah satu skandal korupsi paling gede yang pernah mengguncang Indonesia. Ini adalah kasus dengan angka kerugian yang luar biasa fantastis dan menyeret nama-nama besar. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya skandal ini bisa terungkap dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Oke, kita mulai dari angka ini, 170 triliun rupiah. Ini adalah estimasi kerugian negara yang pertama kali diumumkan. Biar ada gambaran, uang segini tuh setara dengan gabungan anggaran pembangunan beberapa provinsi di Indonesia loh. Dan yang bikin lebih deg-degan, pihak berwenang bilang angka ini sangat mungkin terus nambah seiring penyelidikan makin dalam. Nah, orang yang pertama kali membongkar skandal ini ke publik adalah Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa. Kutipan beliau ini udah kayak pernyataan misi. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi jadi landasan moral dan hukum buat seluruh proses penyelidikan. Jadi ini bukan lagi soal angka, tapi soal mengembalikan hak rakyat yang diambil. Biar gampang kita pahami kasus yang super kompleks ini, kita akan bedah jadi 6 bagian. Kita mulai dari gimana semua yang dikebongkar, siapa aja pemain utamanya di pusat dan daerah, gimana jejak penyelidikannya, sampai pertarungan sengit di pengadilan, dan terakhir apa artinya semua ini buat masa depan Indonesia. Jadi ceritanya gini, semua ini berawal pada 2 Maret 2026. Waktu itu, Kementerian Keuangan memulai sebuah audit investigatif besar-besaran yang paling komprehensif dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya mengejutkan, kayak ngebuka kotak Pandora yang selama ini ditutup rapat-rapat. Langkah berani kayak gini tentu butuh dukungan penuh dari level tertinggi. Presiden Prabowo Subianto langsung menegaskan komitmen pemerintah untuk sikat habis korupsi, tanpa pandang bulu. Dukungan ini krusial banget soalnya tanpa sinyal kuat dari istana, penyelidikan raksasa kayak gini bisa gampang banget mandek di tengah jalan. Terus siapa aja sih tokoh-tokoh yang ada di pusat-pusaran kasus ini? Penyelidikan langsung mengarah ke beberapa nama paling berpengaruh di lingkaran pemerintahan pusat. Orang-orang yang kebijakannya nentuin nasib triliunan rupiah uang negara. Nah, nama mantan Presiden Joko Widodo ikut disebut-sebut. Kaitannya adalah dengan 3 proyek nasional super besar yang dieksekusi selama masa jabatan beliau. Perlu dicatat ya, ini masih dalam konteks penyelidikan untuk mendalami sejauh mana peran kebijakan yang diambil saat itu. Oke, kita lihat rinciannya. Pertama, pengadaan alat kesehatan, ada dugaan markup harga sampai 42 triliun, gila kan? Kedua, proyek infrastruktur desa senilai 38 triliun, katanya banyak ditemukan proyek fiktif alias proyek gaib. Dan ketiga, dana bantuan sosial 25 triliun yang diduga salah sasaran. Kalau di total, 3 proyek ini aja udah lebih dari 100 triliun rupiah. Pertanyaan besarnya, uang segitu banyak lari kemana? Nama besar lainnya yang juga muncul adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Penyelidikan difokuskan pada beberapa proyek strategis yang ada di bawah koordinasi beliau. Skala proyeknya nggak kalah jumbo. Coba lihat, pengembangan pelabuhan internasional diduga rugiin negara 32 triliun rupiah karena biaya konstruksinya bengkak. Terus ada pengelolaan sumber daya kelautan senilai 18 triliun rupiah, ini terkait dugaan jual beli izin yang nggak beres. Belum lagi soal kawasan industri maritim. Wah, banyak banget. Eits, jangan kira kasus ini berhenti di pusat aja. Penyelidikan dengan cepat nemuin kalau jaringannya itu menjalar sampai ke pemerintahan daerah. Ini nunjukin kalau masalahnya udah sistemik dan mengakar banget. Salah satu tokoh kunci di tingkat daerah yang ikut terseret adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Beberapa proyek besar di ibu kota sekarang lagi diawasi ketat sama penegak hukum. Kalau di Jakarta, fokusnya ke pengadaan transportasi umum, terutama kendaraan listrik, yang harganya diduga digelembungkan sampai rugi 9 triliun rupiah. Ada juga kasus pembangunan rusun yang kualitasnya buruk, sampai pengelolaan dana APBD yang katanya ada program-program fiktif tapi uangnya tetap cair. Aneh kan? Dengan jaringan serumit ini, ada di pusat, ada di daerah, gimana caranya aparat hukum mulai mengurainya? Yuk kita lihat jejak penyelidikannya. Ini kerjaan kolosal loh, gabungan dari berbagai lembaga negara. Kronologinya tuh berjalan cepat banget. Dimulai dari konferensi pers di bulan Maret, terus April langsung ngebut, periksa saksi dan penggeledahan di mana-mana. Masuk bulan Mei, tersangka awal diumumkan. Juni, aset-aset mewah mulai disita. Sampai akhirnya Agustus, sidang perdananya dimulai. Gerak cepat. Jadi, ada 3 pilar utama dalam investigasi ini. Kementerian Keuangan sebagai pemicu awal lewat auditnya, terus KPK masuk, nyelidikin lebih dalam, bahkan sampai ada operasi tangkap tangan dan melacak aliran dana. Terakhir, Kejaksaan Agung yang nyusun dakwaan dan bawa kasus ini ke pengadilan. Ini benar-benar kerja sinergis yang luar biasa. Dan sekarang, kita masuk di fase paling menentukan, persidangan.
Disinilah semua tuduhan, bukti, dan pembelaan bakal diuji secara terbuka di hadapan hukum dan mata kita semua sebagai publik. Di ruang sidang, kita bisa lihat ada dua narasi yang berlawanan. Di satu sisi, jaksa mendakwa ada penggelembungan anggaran dan rekayasa tender. Di sisi lain, terdakwa berdalih kalau itu kebijakan kolektif, jadi tanggung jawabnya rame-rame, dan semua itu dilakukan demi mengejar target pembangunan. Gimana menurut Anda? Jaksa tentunya nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa serangkaian bukti kuat, mulai dari hasil audit, rekaman sadapan, analisis aliran dana, sampai kesaksian kunci dari seorang justice collaborator, saksi pelaku yang mau bekerja sama, dan bahkan ada bukti dokumen kontrak yang diubah secara digital. Kasus ini lebih dari sekedar menghukum yang bersalah loh. Ini udah jadi momentum untuk perbaikan sistem secara besar-besaran. Di luar pengadilan, pemerintah mulai bergerak cepat untuk menutup celah-celah yang memungkinkan korupsi segede ini bisa terjadi lagi. Jadi, pemerintah nggak cuma menindak, tapi juga mencegah. Mereka meluncurkan sistem pengawasan anggaran pakai AI, biar bisa deteksi hal aneh secara real-time, bikin dashboard transparansi fiskal yang bisa diakses publik, dan mempercepat reformasi e-budgeting supaya meminimalkan celah nego-nego di bawah meja. Ini adalah upaya membangun benteng baru. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar. Dengan semua fakta yang sudah terungkap dan proses hukum yang berjalan, apakah ini akan jadi titik balik yang bisa memulihkan kepercayaan publik pada integritas pemerintah dan keadilan di Indonesia? Ya, hanya waktu yang bisa